muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan dibimbing oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada hadisnya, masih di Al-Mansurat wal Mulah. Kita sudah sampai kepada hadis wa anhu dari Abi Hurairah juga. Ani Nabi SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dari riwayat biqa, yakni buka, tempat. Sebaik-baik tempat di hadapan Allah, menurut Allah, dalam pandangan Allah, artinya mengundang keridhaan Allah, dicintai oleh Allah itu. Yang mengundang keridhaan Allah adalah masajid Tuhan. Dan yang paling tidak disenangi oleh Allah, yakni yang banyak membuat Allah murka, adalah aswaquha, pasarnya. Pasar. Nah, maknanya bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwasanya masjid adalah tempat untuk disebut nama Allah di dalamnya. Diangkat syiar-syiar agama. Jadi di tempat itu sudah umum orang melakukan ibadah dan ibadah. Karena di tempat tersebut adalah sudah menjadi umum orang melakukan ibadah, maka ibadah menjadi ciri khas di tempat tersebut. Karena ibadah sudah menjadi ciri khas di tempat tersebut, maka mau tidak mau, secara otomatis tempat tersebut menjadi sebaik-baik tempat yang dicintai Allah, karena disitulah tempat disebut nama Allah. Adapun pasar, di situ banyak orang transaksi jual beli. Dan di dalam transaksi jual beli sering ada godaan-godaan yang luar biasa. Paling banyak godaannya ada di pasar untuk berbohong dalam berjual beli. Bersumpah dalam jual beli. Nah, karena di situ banyak orang melakukan kebohongan dalam di pasar itu disebutkan dalam Al-Quran banyak kebohongan. Termasuk wailul mutaffifin adalah termasuk bagaimana timbangannya tidak jujur, takaran tidak jujur. Kemudian juga masalah ghish, nipu barang yang bagus ditaruh di atas, yang jelek di bawah. Ada macam-macam. Belum tidak jujur dalam sampai jahit pun bisa saja dia adalah tidak jujur waktunya. Banyak kebohongan di pasar. Maka dikatakan tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah. Nah, maknanya apakah orangnya itu menjadi orang paling jelek? Oh, tidak salah. Jangan dipahami seperti itu. Nabi menyebutkan itu tempat. Artinya kita itu waspada bahwasanya masjid itu tempat yang paling bagus. Karena itu tempat yang paling bagus, maka kalau kamu masuk masjid, ya kamu yang jadi yang bagus dong. Akan tapi justru sebaliknya nanti. Jika ada orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan di saat berada di dalam masjid, maka kemaksiatan itu di atas kemaksiatan yang lainnya. Jika ada orang nggak benar padahal dia penghuni masjid, maka kejahatannya di atas rata-rata. Ini yang harus difahami. Jadi bukan berarti orang yang di masjid itu lalu jelek, oh paling bagus, oh enggak, belum tentu. Tinggal bagaimana hatinya itu dengan masjid. Sehingga dikatakan oleh Nabi, orang yang hatinya itu terikat dengan masjid itu adalah memang di saat dia masuk masjid adalah dengan penghormatan kepada masjid. Berhias sesuai dengan keadaan masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Termasuk di maknanya sholat. Menggunakan sholat dengan khusyuk, menghormati masjid dan seterusnya. Maka dia adalah orang yang baik di tempat tersebut. Maka kalau ada orang melakukan kehinaan, kemungkaran di masjid adalah berlipat-lipat. Karena tempatnya tempat baik, kenapa berbuat maksiat? Begitu sebaliknya kabar gembira untuk orang pasar. Di saat Nabi menyebutkan bahwasanya paling jeleknya tempat adalah pasar, itu bukan berarti Anda paling jeleknya orang. Nabi menyebut tempat agar Anda waspada, bahasanya tempat itu tempat yang tidak baik. Maka jadikan keberangkatmu ke pasar itu adalah hajat mendesak. Misalnya untuk bisnis Anda, selesai. Setelah selesai pulang balik ke masjid. Nah, maka biarpun pasar itu dikatakan tempat yang paling busuk, paling buruk, tidak disukai oleh Nabi, akan tapi bukan berarti orangnya buruk. Justru sebaliknya juga. Jika ada orang penghuni pasar, ternyata dia sangat menjaga syariat Nabi, maka dia akan unggul.
bisa mengungguli yang ada di masjid. Bahkan bisa saja ahli masjid yang luar biasa itu berada di pasar, sehingga qalbuhum, hati yang terikat dengan masjid. Mu'allaq bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Biarpun dia kelihatannya adalah urusan di pasar, tapi dia ingat Allah. Setelah selesai langsung kembali ke masjid. Nah, jadi ini hanya bicara tentang tempat, maknanya apa? Di tempat ini umumnya seperti itu, maka kamu harus waspada. Ada orang jual beli berbohong dan sebagainya. Kamu jangan bohong. Ada orang khianat dalam timbangan. Kamu jangan khianat dong, gitu. Tidak jujur dalam takaran. Kamu jangan tidak jujur, gitu. Maka di saat seseorang melakukan kebaikan di tengah pasar, Masya Allah luar biasa. Dia di tengah pasar, di tengah hiruk pikuk manusia. Bermacam-macam model manusia. Ternyata dia masih menegakkan syariat. Menjalankan syariat dari pandangan matanya yang dijaga. Tutur kata yang dikaca tidak bohong. Dan kemudian banyak kebaikan. Dilakukan dia sambil berpikir berselawat kepada baginda Nabi SAW. Maka ketahuilah bahwa dia adalah biarpun di tempat yang katanya paling buruk, maka dia menjadi paling bagusnya manusia. Jadi itu hanya bicara, Nabi hanya menyebutkan tentang tempat. Umumnya tempat itu seperti itu. Tempat digunakan untuk apa? Maksiat. Bermacam-macam, termasuk nanti mengundang kemaksiatan. Pasar itu kalau dikendalikan menjadi kota begitu. Semakin kayak sebuah tempat kalau kota itu kemungkinan kemaksiatan semakin besar. Judi-judi besar akhirnya di kota semacam itu. Tapi kalau ada orang bisa menjadi istiqomah di tempat tersebut menjadi istimewa. Sampai dalam bahasa yang kita dengar, wali yang di atas gunung dibanding dengan wali yang ada di tengah pasar jauh lebih istimewa di tengah pasar. Kenapa? Dia di tengah pasar godaannya besar dan dia mampu melawan godaan tersebut, maka jauh lebih hebat. Mujahadahnya lebih gede daripada yang di atas bukit, gak ada tantangannya. Maka Anda, hei orang pasar, jadilah Anda kekasih Allah yang berada di tengah pasar. Jujurlah dalam transaksi jual beli. Jaga pandanganmu karena yang masuk pasar bermacam-macam. Ada orang menutup aurat, yang tidak menutup aurat. Bermacam-macam orang datang ke pasar. Dan banyak di antara mereka yang datang ke pasar memang yang dicari dunia, bukan mencari Allah. Kami lihat pencari dunia itu adalah, umumnya pencari dunia yang tidak mencari Allah itu adalah, dikatakan oleh Imam Syafi'i itu juthah, yang namanya dunia itu seperti bangkai. Wa'alaikilabun, jadi ada anjing-anjing yang berebut. Jadi kalau sudah bisnis, orang tidak kenal Allah, dia akan cakar-cakaran, musuhan dan seterusnya. Nah ini adanya di pasar. Maka dari itu, kalau Anda menjadi orang pasar, jadilah Anda orang pasar istimewa. Tidak mengangkat suara, tidak berbohong, tidak macam Allah, maka Anda jadi orang paling bagus di pasar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang berbuat kejahatan, ketidakbaikan di masjid, maka itu adalah sejelek-jeleknya orang. Karena tempat yang paling baik, kenapa dia melakukan kehinaan, kejahatan, atau keburukan. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Wa an Salman, hadis tadi rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Salman, dan hadis riwayat oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman min ahlil baiti, adalah pecinta baginda Nabi dan pecinta ahli bait Rasulullah, sampai digelar Nabi Salman adalah bukan dari kami, tapi seperti kami, min ahlul bait. Pecinta ahli bait digolongkan, akan dimuliakan karena mencintai ahli bait. Nah, an Salman al-Farisi min qawlihi qala min qawli sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Salman meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna la takunanna, jangan sekali-kali kamu menjadi, ini tatok atau kalau bisa, jangan sekali-kali engkau menjadi awwala man yadkhulus suq, paling semangat nomor 1 masuk pasar. Jangan sekali-kali kalau bisa engkau itu menjadi orang yang paling cepat masuk pasar. Nomor 1. Paling ngebut masuk pasar. Wala akhiru man yakhruju minha. Jangan sampai menjadi awwalu man yadkhulu as-suqa jangan menjadi awwalu man yakhruju minha. Jangan sampai engkau menjadi orang pertama kali masuk, paling keluar masuk. Wah, habislah waktunya di pasar. Masuknya paling pertama, keluarnya paling akhir. Berarti hubbud dunianya berlebihan, bisa jadi begitu maksudnya. Kecuali memang di situ hajatmu seperti itu. Ngerapi-ngerapiin barang sampai telat. Enggak ada masalah. Itu akan tapi tadi pengennya di masjid hatinya agak selamat, tadi sudah kami sampaikan. Biarpun kita berada di tengah pasar, hati kita bersama masjid. Fa innaha ma'rakatu syaitan.
Itu tempatnya setan tuh, itu medan laganya setan untuk merangi kita, untuk menjerumuskan kita, melesetkan kita. Disitulah setan menapak, menancapkan benderanya. Maksudnya apa? Kejayaan setan itu untuk menjerumuskan orang di pasar sini. Paling banyak. Jadi kerajaannya setan di situ. Pasar banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar. Maka dari itu mari kita semuanya waspada. Roh Muslim. Kita waspada agar kita berbisnis ke pasar, tapi ingat, kita harus tahu waktu. Jika tidak mendesak, tidak perlu ke pasar. Dan jika memang hidup kita harus pasar, maka jadikan pasar kita seperti masjid. Kita terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruhul Barkhani fi sahihi an Salman qala Rasulullah, ada riwayat lain dari Sayyidina Salman juga, Rasulullah SAW bersabda, la takun awwala man yadkhulu suq. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, wa la akhiru man yakhruju minha, dan jangan engkau menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Fiha ba'dha syaitanu farrah. Di situlah setan tuh nelur dan ngerem. Allah, nelur dan ngerem. Maksudnya sudah tempatnya di situ. Kayak ayam tuh tempat nelur, tempat ngerem, yang dia keluar nanti balik lagi ke situ. Sudah menjadi markas di situ. Ini adalah masalah pasar. Mari kita semuanya waspada di saat berada di pasar. Ya, usahakanlah kalau kita di pasar itu perlu cerdas kita. Mohon maaf, misalnya di pasar banyak orang tidak menutup aurat, maka kita harus waspada, jangan menyerah dong. Kan sederhana sebetulnya, kesadaran itu yang paling penting. Jangan sampai kita Masya Allah di pasar luar biasa sudah menjalankan syariat sehingga banyak selawat, sehingga sambil duduk menjaga dagangannya sambil bersalat kepada Rasulullah SAW. Allah sah-sah saja. Tapi jangan sampai pandangan kita ke haram. Ada sebagian mungkin dia berselawat begitu, cuman dia tidak waspada, di hadapannya mungkin ada orang yang jualan yang serupa dengan dia, cuman dia wanita dan dia tidak menutup aurat. Mungkin sekali. Tapi orang cerdas cukup saja digeser kursinya, dihadapkan ke arah yang berbeda, sehingga pandangannya tidak melihat yang haram. Itu kan cerdas di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan jangan berbohong. Jangan jual-jualan yang haram. Jadi bersama dengan pasar itu kemungkinan keharaman banyak sekali dilakukan oleh satu orang. Mulai dari pandangannya, mulai dari berbohong dalam jual beli, dan seterusnya. Mulai dari dusta dalam urusan barang dagangannya. Nah, seperti itu. Banyak sekali kejahatan di situ. Maka, jika Anda bisa menjaga rambu-rambu Allah, syariat di pasar, maka Anda istimewa, melampaui yang lainnya. Baik, kita lanjutkan hadis. Wan Asim al-Akhwal, dari Asim al-Akhwal. Wan Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qultu, Abdullah bin Sarjis bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghafarallahu lak. Ya Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Ya Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Qala, Nabi seketika mengatakan, walak, dan juga untukmu. Kalau Asim, sang perawi itu bertanya kepada gurunya, Pak, yang menukil hadis, yaitu kepada Abdullah bin Sarjis, berkata, qala Asim, qultu lahu, astaghfirullahu laka, Nabi. Astaghfirullah lak. Apakah Nabi memintakan ampun kepadamu? Qala, dijawab oleh Abdullah bin Sarjis, na'am. Allah, enaknya Nabi memohonkan ampun kepada Allah. Na'am. Sudah begitu, walaka aidon. Walaka. Dan kita semuanya dapat, walaka kamu. Asim mendapat, dan untuk kau juga, wahai Asim. Tumatala hadil ayatah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Sarjis membaca ayat, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi diperintah oleh Allah untuk mohon ampun atas dosanya yang tidak ada. Akan tapi pengangkatan derajat dan menjadi bersih semakin bersih. Jadi ingat, di saat istighfar dinisbatkan kepada Nabi atau itu bukan karena Nabi melakukan dosa. Sebab orang tidak harus bersalah, bukan seorang meminta maaf itu bukan harus di saat bersalah, tidak. Bisa jadi seseorang dia tidak melakukan kesalahannya, kurang sempurna dalam melakukan kebaikan, dia bisa istighfar kok.
Dia ingin membantu orang yang sangat butuh uang, 1 juta untuk pengobatan anaknya. Dia punya uang 500, ya Allah, astagfirullah, cuma 500 saja. Padahal dia sudah memberi loh ya. Lah itu kan pangkat tinggi. Baik. Nabi memohonkan ampun untuk kita. Disuruh oleh Allah minta ampun kepada kita. Astaghfir li dzambika, mintalah ampun wahai Muhammad atas dosamu. Nabi tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Tapi istighfar bukan karena dosa. Sehingga martabat istighfar itu banyak. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah yang menyanjung orang-orang itu adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang mencintai orang yang bukan taibin. Taib itu kan sekali tobat selesai. Tawab terus. Tobat meningkatkan tobat. Karena dosa bermacam, ada dosa gede, ada dosa kecil. Ada bukan dosa. Tapi orang bisa bertobat bukan karena dosa. Karena kurang kesempurnaan menurutnya dalam melakukan kebaikan, seperti ini pengakuan Nabi SAW. Nabi mohon ampun. Kemudian Allah merintahkan Nabi Muhammad agar memohonkan ampun untuk dirinya sendiri. Dan juga lil mu'minin wal mu'minat, dan semua orang beriman. Allah, alhamdulillah. Kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Setiap saat kita didoakan oleh Rasulullah. Dimohonkan ampun oleh Rasulullah SAW. Nah ini di saat baginda Nabi Muhammad hidup. Lalu bagaimana saat telah meninggal dunia? Kalau di saat meninggal dunia yang paling bagus adalah kita banyak bersalat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini ada pertanyaan biasanya. Bagaimana kalau datang ke Nabi Allah, ya Rasulullah, mohonkan ampun aku kepada Allah. Itu yang disebut dengan istighatsah, ya Rasulullah, istighatsah. Jadi ini beda ya, istighatsah. Istilah masyarakat Indonesia dengan istighatsah. Istighatsah yang selama ini dibahas di dalam masalah kajian ilmiah. Istighatsah yang ada di masyarakat Indonesia adalah punya makna khusus, yaitu berkumpulnya orang-orang beriman untuk memohon kepada Allah. Ini sama makna istighatsah, minta ampun. Cuma istighatsah dalam pembahasan kita adalah, istighatsah ini adalah bagaimana kita menyuruh Rasulullah dan minta tolong pada Rasul yang telah meninggal dunia. Ini bukan tawassul lain. Tawassul apakah tawassul bil amal atau tawassul bil amal soleh atau doa bi tawassul atau tawassul bi doa. Ini ada pembahasan tentang tawassul. Ini bukan itu. Tapi langsung minta, ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah mintakan ampun kepadaku, ini boleh enggak? Kalau Nabi hidup jelas. Dalam kisah. Waktu bagi Nabi Muhammad wafat. Nah, apakah ada larangan? Tidak ada larangan. Akan tapi yang diajarkan yang pasti adalah kita berselawat. Nah, kita berselawat. Tidak ada larangan untuk itu. Akan tetapi ketahuilah bahwa bagaimana jika ada orang tiba-tiba memohon, mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah mohonkan ampun kepada Allah. Ada sebagian mensyarah hadis ini, hadis Riyadhus Shalihin, dengan begitu lantangnya mengatakan, yang minta kepada Nabi agar dimohonkan ampun kepada Allah adalah kafir, syirik dan sebagainya. Innalillah. Begitu mudahnya mengatakan orang kafir, syirik. Ada, coba lihat pensyarah hadis Riyadhus Shalihin, bukan mensyarah dulu. Pensyarah mutaakhirin yang begitu mudah mengkafirkan orang lain gara-gara minta kepada Rasulullah agar dimohonkan ampun saat Nabi Muhammad telah wafat. Lalu dikatakan kafir. Ini masalah istighatsah, menyeru Rasulullah, ya Rasulullah, akhirnya boleh tidak mengatakan begitu? Oh, syirik. Begitu mudahnya mengatakan syirik. Memang dalam hal itu memang sebaiknya dihindari. Minta kepada Allah, kalau bertawassul dengan Nabi, membawa Nabi agung kepada Allah. Tawassul, doa dengan tawassul. Memang tawassul bidu'a sudah nggak ada, karena mungkin lebih banyak kita hindari. Kita masih ingat ada tawassul bidu'a, tawassul bidu'a bitawassul. Ini kesalahan orang yang melakukan tawassul karena tidak memahami antara tawassul bidu'a dan doa bitawassul. Sehingga kepleset. Dia senangnya tawassulan saja, nggak punya ilmu tawassul. Sehingga ditanya tentang tawassul apa? Tawassul itu adalah ya seperti kita mau dekat presiden nggak bisa lewat istrinya. Bukan begitu. Ini kesalahan dan memahami tawassul. Ahli tawassul, hendaknya kita paham mana tawassul supaya kita tidak salah dalam melakukan tawassul, sehingga tidak menjadi bahan hujatan orang-orang yang anti tawassul. Tawassul ada dua. Ada tawassul bidu'a dan doa bitawassul. Tawassul bidu'a adalah kita datang pada seseorang untuk didoakan. Ya akhi, ya ustaz, ya fulan, ya syekh, doakan saya. Ini tawassul bidu'a. Padahal kita bisa minta kepada Allah langsung, tapi kenapa kita minta kepada orang lain? Karena orang tersebut adalah kita anggap dia soleh, dia dicintai oleh Allah,
maka doanya dikabul. Maka kita datang namanya tawassul bidu'a. Dan Nabi pun pernah mencontohkan waktu Sayyidina Umar mau haji, ya ukhayya asyrik fi du'aik. Oh kama qala. Yang doa adalah doa di dalamnya ada tawassul. Doa bitawassul ini ada memohonnya kepada Allah, membawa sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Membawa baginda Nabi atau membawa amal soleh. Seperti orang berada di gua, 3 orang berada di gua, lihat, dia ingin keluarkan dari gua menyebut kebaikannya, membawa kebaikannya kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan begini, ya Allah. Karenamu ya Allah, maka geserlah pintu gua. Batu yang menutup di gua, digeser perlahan. Tawassul amal soleh. Atau membawa orang soleh, seperti dalam hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayfi. Allahumma inni atawajjuh ilaika. Ini al-tawajjuhnya ilaika ilallah. Binabika nabi rahmati. Ini namanya tawassul. Ad-du'a'u bitawassul. Doa tapi di dalamnya ada tawassul. Ya seperti itu. Harus kita paham, bisa menerjemahkan makna tawassul yang benar supaya tidak orang salah. Jadi banyak di antara salahnya orang menghukumi orang tawassul karena yang bertawassul sendiri salah mendefinisikan tawassul. Karena di saat salah ini tidak membedakan antara doa bitawassul sama tawassul bidoa akan sesat. Nah mereka itu yang mengkafirkan, yang mensyirikkan tawassul karena di saat mereka tidak membedakan antara doa bitawassul sama tawassul bidoa. Nah jangan sampai kita sama dong. Kita harus tahu ada doa bitawassul, tawassul bidoa. Ini lain istighatsah. Lain istighatsah, ini masalah ilmiah. Mohon dicatat ini. Masalah istighatsah kalau kita sebut masyarakat Indonesia biasa melakukan istighatsah, maknanya berkumpul sebuah tempat orang banyak memohon kepada Allah. Itu no problem, jelas gak ada masalah. Akan tapi yang dipermasalahkan adalah istighatsah. Pembahasan ulama selama ini istighatsah adalah datang ke Nabi atau menyebut nama Nabi, ya Rasulullah aghithni. Ya Rasulullah tolong aku, ini istighatsah. Minta tolong ke Rasul. Ini bermasalahkan. Jadi harus tahu dong perbedaan ini. Apa yang dibahas? Kalau masyarakat Indonesia mengadakan istighatsah artinya apa? Berdoa, berkumpul mohon. Makna istighatsah memang memohon pertolongan pada Allah. Ini enggak kita minta tolong kepada Nabi agar dimintakan kepada Allah. Boleh atau tidak? Nah ini, ada begitu kerasnya lantangnya. Termasuk ada akhir minal mutaakhirin, orang-orang akhir zaman ini mencari hadis tersebut. Yang mencari hadis Riyadhus Shalihin dengan lantang mengatakan, yang meminta kepada Nabi agar dimohonkan ampun, syirik, kafir. Ada catatannya bukunya. Kadang kita gelisah, begitu gampangnya mengkafirkan seseorang. Begitu mudahnya mengkafirkan seseorang. Ini adalah problem keimanan, problem akidah. Problem suudzon kepada orang. Kalau memang Anda tidak mau istighatsah, makna istilahi tadi, istighatsah yang dimaksud adalah meminta kepada Nabi agar dimintakan kepada Allah, maka istighatsah ini kalau Anda cukup Anda tidak mau. Akan tapi jangan mengatakan yang melakukan syirik, karena Anda akan menghukumi orang-orang besar menjadi syirik, melakukan syirik. Paling tidak ikrar dengan syirik. Contoh siapa? Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir dalam tafsirnya waktu menafsir wala annahum yadzlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum rasul wajadullah tawwabar rahim. Ini kan dikisahkan Udbi. Kalau sudah bicara tentang ilmiah itu jangan bicara tentang siapa Udbi, siapa laki-laki itu laki-laki majhul, bukan. Kita hujahnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya waktu mentafsir wala annahum yadzlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum rasul, Ibnu Katsir tidak mendatangkan macam-macam pendapat. Cuman tiba-tiba beliau mendatangkan kisah tentang Utbi. Kisah masyhur tentang Utbi. Kalau memang kisah ini mungkarah, kenapa ditetapkan di situ? Apakah Ibnu Hajar orang yang alim tidak mengerti kesyirikan? Kita harus jujur masalah ilmiah ini. Atau memang menurut Ibnu Hajar hal semacam itu adalah wajar, hanya mungkin lebih baik ditinggalkan. Mungkin bisa begitu. Tapi kalau mengatakan syirik Islam, karena Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tidak banyak. Biasanya Ibnu Katsir tuh kalau mendatangkan tafsir itu banyak. Qaul ini. Tapi dalam hal ini tidak. Beliau langsung menyebutkan kisah Utbi. Yang waktu itu Utbi di dekat makam Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang Arabi tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar ini. Baca di Syarah Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir ringkasan ya. Ibnu Katsir yang asli. Tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar Tuhanmu berfirman, Allah annahum yadzlamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfirullah rasul. Maka aku minta, ya Allah, mohonkan ampun aku kepada Allah. Waduh.
minta kepada Nabi. Lalu menyenandungkan syairu ya khairoman tufinat bilqa'i a'dhamuhu sampai akhir. Tertidurlah Utbi. Setelah tertidur, berpipi ke Nabi. Al-hik bil Arabi. Kejar orang Arabi itu. Kasih tahu kalau Allah sudah mengampuninya. Oh. Setelah itu ditutup, Ibnu Hajar nggak pakai komentar. Ibnu Katsir nggak pakai komentar. Artinya apa? Kalau memang batil, ngapain dihadirkan di sini? Wah, ini adalah macam-macam. Wah, banyak. Nggak begitu caranya ikhwan dalam menilai orang. Anda tidak mau istighothah dengan cara ini, cukup. Anda tidak melakukan. Tapi kalau sampai mengatakan seperti minal pensyarah hadis, makanya kadang itu syarah hadis masuk di perpustakaan kita. Kadang-kadang di rumah-rumah kita. Karena terjemahnya tersebar di Indonesia. Mengatakan langsung kafir. Allah. Minta Nabi. Ibnu Hajar, Ibnu Katsir di dalam Bidayah Nihayah, kalau tidak salah di kejadian tahun ke-17 Hijriah. Kalau tidak salah tahun 17 Hijriah. Bagaimana mengisahkan tentang seorang yang datang kepada Nabi sudah meninggal. Ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum halaku. Oh Allah. Dengan jelas itu. Lihat di Ibnu Katsir itu. Bidayah Nihayah. Ada datang orang ke kubur Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah, umatmu hancur. Ini kisahnya Nabi sudah wafat. Artinya Ibnu Hajar itu mengulang-ulang kisah dan bentuknya berbeda. Dikatakan Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, mohon maaf bukan Katsir, Ibnu Katsir. Apakah dikatakan Ibnu Katsir adalah lalai? Oh tidak. Dengan sadar menetapkan kisah itu. Karena hal yang demikian itu adalah bukan sebuah kesyirikan. Karena apa? Keyakinan kita tetap Allah yang mengkabulkannya. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW hidup matinya adalah tidak berubah. Dan Muslim Tawassul, maka yang mengatakan bahasanya, nah ini kesalahan sebagian. Kesalahan orang yang mengatakan tawassul adalah syirik karena dia salah memahami tawassul. Dia salah memahami tawassul. Tidak membedakan antara doa bitawassul, tawassul bidoa. Sehingga lihat waktu hadis Bukhari tentang hadis salat istisqa. Di situ kan ada doa. Allahumma inna kunna. Ya. Allahumma inna kunna. Ya. Natawassul ilaika binabiyyika fataskina. Allahumma inna kunna. Ini kan hadis Bukhari dalam salat istisqa. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma ini Nabi, ya Allah, kami dulu bertawassul kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad. Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabika fataskina. Ya Rasulullah, ya Allah, aku dulu memohon kepadamu dengan membawa nabimu. Lalu kau beri hujan. Wa inna natawassul ilaika bi ammi nabika faskina. Sekarang aku mohon kepadamu dengan membawa pamanmu. Mereka yang mengkafirkan tawassul karena salah memahami ini. Katanya apa ini? Ini maksudnya, lihat. Ini maksudnya minta datang kepada Rasulullah, minta doa. Minta kepada Rasulullah agar didoakan. Oh bukan, itu namanya tawassul dengan biddu'a. Kalau tawassul biddu'a harus waktu Nabi Muhammad hidup kan begitu. Biarpun seandainya mati boleh atau tidak, ini khilaf kan nanti. Jadi itu bukan tawassul biddu'a. Tapi doa bitawassul karena bunyinya in Allahumma inna. Natawassalu ilaika. Allahumma, memohonnya kepada Allah. Kemudian para ulama memahami bahwasanya ini adalah memohonnya kepada Allah, membawa siapa? Membawa orang yang sangat dicintai Allah, yaitu baginda Nabi SAW. Kemudian setelah itu juga ini sahabat Nabi mengajarkan Sayyidina Umar bin Khattab di al-Ra'isim, pembesarnya adalah termasuk membawa Sayyidina pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tawassul tidak harus kepada seorang Nabi, tapi membawa orang yang dicintai oleh Allah seperti Abbas. Abbas bukan Nabi bil ittifaq. Maka boleh, artinya sangat luas kesempatan kita untuk prasangka baik kepada saudara-saudara kita. Jangan begitu main pangkas, ini syirik, ini syirik, ini syirik, tidak. Kalau Anda tidak mau bertawassul, Anda cukup berdoa dengan cara yang biasa saja. Kalau Anda tidak mau istighatsah yang kami sebutkan, ini sudah. Tapi mengatakan kafir tidak gampang ya ikhwan, mengeluarkan kaum muslim dari wilayah Islam. Sepertinya kita perlu ilmu. Pemahaman. Lihat. Dalam hadis ini, lihat. Nabi memohon, subhanallah, Nabi memohonkan ampun untuk umatnya. Kalau seandainya kita datang ke kubur Nabi minta ampun, bagaimana? Sebaiknya kita memperbanyak sholawat saja. Tapi kalau ada orang mengatakan, ya Rasulullah, istaghfirli. Ya Allah, mohonkan ampun kepadaku. Jangan katakan syirik. Kalau Anda ingin memberi petunjuk yang lebih bagus, beri petunjuk. Tapi mengatakan syirik kafir itu, maka heran. Kenapa?
Sebab kami dikagetkan suatu ketika kita lagi buka-buka lebaran, pas hadis ini, pensyarah hadis akhir zaman, langsung mengatakan, man fa'ala dzalika, barang siapa melakukan fa huwa kafirun musyrikun. Allah, serem banget kok, gampang banget orang kafir syirik. Mungkin yang mendengar suara ini Anda termasuk Anda yang tidak mau istikhothah, masuk minta ya Rasulullah istaskilu ummatika fa innahu malaku. Termasuk Anda golongan yang tidak mau mengatakan ya Rasulullah istaghfirli. Mungkin Anda termasuk orang yang tidak bisa mengatakan ya Allah, ya Rasulullah mohonkan ampun kepada Allah. Kalau Anda memang termasuk tidak bisa, itu cukup Anda. Jangan mengatakan kafir. Sampai suatu ketika ada sholawat yang selama ini masyhur, itu dikatakan sholat syirik juga. Nah, karena pemahamannya salah tentang istikhothah ini. Sholat apa sebentar? Allah, satu lagi bukan. Ini bukan. Ada satu sholawat yang biasa dibaca yang mengatakan Allahumma la ilaha Muhammad Rasulullah. Ada satu sholawat yang mengatakan Rasulullah Allahumma ini ya Allah assalamu khud biyadi qallat hilati adrik ya Rasulullah. Usyrik khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Mengatakan adrikni ya Rasulullah. Adrikni bagaimana? Susulkan aku ya Allah. Maksudnya bawa aku ya Rasulullah kepada Allah. Ini sama mengatakan istasqi, sama mengatakan istaghfirli. Dikatakan itu syirik. Ya karena pemahamannya salah tentang ini. Kita perlu masalah ilmiah ya ikhwan. Kami himbau kepada orang biasa tawassulan, belajar. Ngerti mana tawassul, ngerti mana istighothah. Karena kadang permasalahan dari kita tidak memahamkan kepada orang dengan benar. Sehingga orang lain memahami dengan cara yang salah. Kami himbau kepada yang tidak mau istighothah yang kami maksudkan. Tidak mau tawassul, oke. Tapi tolonglah jangan saling mengkafirkan. Karena kafir itu apa? Ridha, murtad, penggal leher. Allah. Khud biyati qallat hilati. Khud biyati ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika. Kalau tidak salah, salatnya begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khud biyati. Maksudnya ambil kami, bawa kami ya Rasulullah. Qallat hilati. Kami enggak punya banyak kemampuan. Maksudnya, kami dengan dosa ya Rasulullah. Kami dengan ini. Mau menghadap kepadamu. Kami banyak dosa ya. Qallat hilati ya Rasulullah. Sedikit. Aku enggak punya banyak bekal untuk menghadap kepada Tuhan Allah. Adrikni ya Rasulullah. Adrikni. Susulkan kami agar kami sampai. Adrikni ya Rasulullah. Oke, kalau Anda ingin menghindar daripada sholat semacam ini, hindar. Tapi jangan mengatakan masalah ini. Ini masalah ilmiah sengaja kami hadirkan. Kenapa? Sebab percah belah umat ini. Karena orang mencaci. Suatu ketika ada mencaci, kita melihat seorang orang baru belajar langsung mengkafirkan. Karena yang salah gurunya. Dan saya melihat sendiri tagnya bahwasanya man fa'ala dzalika fa kafirun musyrik. Saya tanggung jawab karena ada tagnya. Kitabnya dari mana-mana. Syarah Riyadhus Shalihin ditulis oleh akhir zaman. Pasti dihilangkan yang demikian itu. Pemahaman. Jangan mengatakan, makanya sedikit kami tegas begini. Karena apa? Kalau sudah menghukumi orang lain kafir, musyrik, orang awam akan begitu mudah, apalagi setelah itu mengerti bahasanya. Orang muslim yang kafir kepada murtad. Murtad bagaimana? Penggal leher. Akhirnya terjadi pembunuhan, kejahatan. Padahal ini masalah-masalah yang bisa diijtihadi. Apalagi tadi kami sebutkan. Adapun masalah istighothah, memohon ampun, meminta kepada Nabi untuk dimohonkan ampun. Lihat, ada kisah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Anda boleh tidak menerima saya, wahai Anda yang anti tawassul. Tapi bagaimana Anda dengan Ibnu Katsir? Bagaimana Anda dengan murid siapa Ibnu Katsir? Ayo. Ibnu Katsir yang diakui. Itu saja sudah cukup sampai di sini. Anda bodohkan saya. Oke. Tapi Ibnu Katsir Anda berani bodohkan? Jadi masalah ilmiah, dan juga kami himbau kepada orang yang ahli tawasul belajar. Jangan hanya senang jadi imam tawasul, imam tahlil, tapi tidak mengerti, bahaya banget. Kenapa? Yang selama ini kami amati ya begitu, kadang-kadang ya dari kita tidak bisa mendatangkan masalah ilmiah, sehingga orang lain menanggap dari ini. Sebab orang itu akan menilai daripada apa yang kita sampaikan. Sebab al-hukmu ala syai' far'un tasawwuri. Tasawwurnya dari kita salah, orang lain memahami salah. Maka pada santri ngaji, serius. Ini maksud kami apa? Kami rindu damai. Sungguh kalau saya duduk dengan orang yang tidak mau tawasul, no problem. Sampai suatu ketika saya ngobrol dengan satu orang yang dia anti tawasul, ngobrol, diskusi sampai diliput waktu itu, sampai diabadikan. Sudah selesai, besoknya saya langsung mengatakan, unik sekali mengatakan bahasanya. Agar tidak mengajak kami urusan-urusan syirik begitu. Loh,
Bagaimana kita ngobrol sudah lama masih mengatakan syirik? Ini kan maksudnya ada apa di hati umat Nabi Muhammad seperti itu tuh? Kita perlu ilmu. Kita ingin damai. Maksud kami, bukan kami mengajak Anda yang tidak senang tawasul, langsung tawasulan. Tidak, wa ikhwan. Kalau Anda tidak mau istiadat, tapi ayo kita jaga lisan kita. Yang sudah bertawasul, yang biasa dengan tawasul yang kami sebutkan tadi. Atau istikhothah, itu kata yang kami sebutkan. Yuk, kita punya ngerti ilmunya agar kita tidak mengerjakan satu tanpa ilmu. Sehingga semua dengan hujah, di sana pun juga, kalau dengan hujah ada wibawa. Tujuannya adalah bagaimana kita membuat perdamaian. Selagi masalah khilafiyah. Dan alhamdulillah ini catatan-catatan kecil itu sudah kami hadirkan dalam sebuah buku yang bagi anak-anak kami akan jadikan buku pegangan indahnya memahami perbedaan ulama. Masya Allah. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Sehingga kita menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Masya Allah. Jazakumullah asal jazak. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.